Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kuliah dengan judul Rainwater Harvesting atau memanen air hujan untuk keperluan sumber daya air masa depan, penanggulangan banjir, kekeringan, dan lingkungan. Saudara sekalian, isi presentasi saya itu ada 3 hal. Yang pertama adalah konsep memanen air hujan, kemudian latar belakang pentingnya memanen air hujan, dan yang ketiga adalah teknologi memanen air hujan itu sendiri. Konsep dari rainwater harvesting bisa kita lihat pada domestic and agricultural area. Konsepnya sangat sederhana seperti ini. Rooftop water for drinking water supply. Saudara akan melihat awan di atas rumah, kemudian turunlah hujan, dan hujan itu ditangkap. Itulah yang disebut rainwater harvesting menggunakan rainwater tank. Kemudian di daerah pertanian, kita juga akan melihat kondisi seperti ini. Hujan di daerah pertanian, kemudian dia akan menghasilkan air yang ditangkap di pertanian tersebut. Itu semua disebut rainwater harvesting dalam konsep yang sangat sederhana. Metode rainwater harvesting ini sangat penting untuk menghadapi perubahan iklim di masa yang akan datang, di mana curah hujan akan cenderung untuk mengumpul pada bulan-bulan basah dan akan cenderung kemarau lebih panjang pada bulan-bulan kering, sehingga kita mempunyai potensi air hujan yang harus kita manage, kita kelola untuk keperluan air bersih kita. Indonesia sebagai negara kepulauan di Khatulistiwa yang mempunyai iklim muson yang dipengaruhi oleh angin laut, maka tentu saja mempunyai potensi air hujan yang cukup tinggi, yaitu sekitar 2000 sampai 4000 mm per tahun. Itu adalah potensi yang sangat tinggi dibandingkan potensi air hujan misalnya di negeri Eropa yang hanya sekitar 1500 mm per tahun, apalagi dibandingkan dengan air hujan di daratan Afrika, Arab, Jazirah Arab dan sebagainya yang kurang dari 500 mm per tahun. Saudara sekalian, kita melihat di sini kita punya peta dengan sungai yang banyak sekali. Kalau itu kita crop lebih dalam lagi, kita akan melihat sungai-sungai yang membujur di seluruh kawasan. Misalnya ini adalah di daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ternyata sungai-sungai itu semuanya merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada drainase untuk mengalirkan air hujan. Pertanyaannya adalah, sebelum air hujan itu masuk ke sungai, tentu saja lebih baik air hujan itu kita tangkap, kita panen terlebih dahulu sebelum masuk ke sungai dan ke laut, digunakan sebagai sumber daya air masa depan. Contoh pemanen air hujan alamiah paling spektakuler adalah gunung. Di sini Merapi di daerah istimewa Jogja dan Jawa Tengah merupakan contoh kubah air pemanen air hujan yang besar secara alamiah. Jika hutan di pegunungan itu masih terjaga dengan baik, maka gunung dimanapun akan bisa berfungsi sebagai pemanen air hujan raksasa yang menyimpan air dan mengalirkan sedikit demi sedikit ke daerah hilirnya. Saudara sekalian, kenapa memanen hujan itu menjadi sangat penting? Karena kita tahu kita punya 2 musim pada umumnya di Indonesia. Yang pertama adalah musim hujan dan musim kemarau, rainy season dan dry season. Tapi belakangan ini berubah seiring dengan perubahan iklim,
berubah menjadi flood season and drought season. Flood artinya musim banjir, drought season musim kering. Jadi kita punya dua musim. Hal inilah yang mendasari, melatar belakangi betapa pentingnya memikirkan air hujan itu untuk ditangkap, dipanen sebelum dia mengalir ke laut untuk digunakan pada saat hujan dan juga pada saat musim kemarau nantinya. Saudara sekalian, kita akan melihat kondisi seperti ini adalah kondisi banjir tahun 2005 di Jakarta yang juga disebabkan oleh hujan. Tentu saja ini hujan ekstrim. Seandainya kita bisa mengelola sebelumnya, mungkin kita akan mempunyai cadangan air bersih sebelum mengalir ke sungai dan membanjiri kota Jakarta yang besar. Tentu saja kita harus realistis, mungkin memanen air hujan itu pun tidak bisa menyelesaikan permasalahan banjir. Harus dengan juga cara-cara yang lain atau metode-metode tambahan yang lainnya. Kita akan melihat situasi banjir yang luar biasa seperti ini yang sebenarnya juga bisa kita kurangi, kita minimalisir kalau kita sejak dulu atau sejak mulai sekarang ini kita memikirkan bagaimana mengelola air hujan yang datang kadang-kadang ekstrim, tiba-tiba dan lain sebagainya, dengan cara memanennya dan mengelolanya. Ibu-ibu yang terkena dampak banjir dengan wajah yang sangat galau, pilu seperti ini, dan bapak-bapak serta ibu yang menyeberangi daerah banjir dengan kecemasan yang sangat tinggi, ribuan orang di sana yang juga menderita akibat banjir. Tentu saja kita ingin menyelesaikan secara bersama-sama, berempati terhadap mereka supaya kejadian yang seperti ini tidak akan terulang lagi di kemudian hari. Juga situasi yang seperti ini sangat memprihatinkan di tengah-tengah kota Jakarta yang tahun 2002, 2005, 2007 kebanjiran atau banjir di mana orang bertengger di pembatas jalan menunggu air surut atau air akan naik lagi. Mereka tentu saja belum tahu apakah air itu akan naik atau surut. Ini adalah kondisi yang sangat concern untuk kita pikirkan dan kita selesaikan. Saudara sekalian, ada satu kondisi yang ya mungkin bagi anak-anak kecil banjir itu merupakan suatu yang menyenangkan bagi mereka karena tidak ada pelajaran sekolah, mereka libur, mereka bisa bermain. Tapi sesungguhnya kalau kejadian ini terjadi 2 minggu, 3 minggu, ya pendidikan mereka akan terganggu, ya sangat terganggu. Di sisi yang lain, kenapa pentingnya memerhatikan atau memanen air hujan itu adalah musim kering. Jika musim kemarau tiba sekitar bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, pemandangan kekeringan di seantero negeri, di daerah-daerah yang tidak terkena irigasi, itu sangat nyata. Petani di daerah Klaten ini tanahnya sangat kering, padahal mereka harus menanam sesuatu untuk kebutuhan hidup mereka. Terpaksa mereka memasang pompa untuk memompa air. Kebutuhan pemompaan itu kira-kira 10 kali pemompaan dalam 1 kali panen. Sehingga petani itu harus mengeluarkan uang kurang lebih 1 juta rupiah untuk memompa air dari dalam tanah. Tentu saja itu bagi petani 1 juta rupiah bukan hal yang kecil. Bagi mereka itu adalah uang yang besar. Saudara sekalian, tadi adalah kekeringan di perkotaan, di pedesaan yang nyata. Di samping pertanian juga kekeringan nyata untuk air minum. Di sini saya sampaikan kekeringan di perkotaan itu ditandai dengan jika seluruh badan air sungai, badan air yang ada di perkotaan itu tidak ada cukup air mengalir, cenderung airnya itu berhenti, apalagi perilaku masyarakat membuang sampah di sungai itu menyebabkan adanya sungai yang penuh dengan sampah dan comberannya yang tidak mengalir sama sekali. Itu adalah indikasi kekeringan di kota. Sejauh sekarang ini tidak pernah disampaikan adanya kekeringan di kota, tapi sebenarnya
kekeringan di kota sudah terjadi di kota-kota kita. Manakala sungai-sungai atau badan-badan air di kota itu tidak mengalir airnya dan berisi banyak comberan, itu adalah kekeringan yang sangat nyata. Juga kekeringan di kota, kita bisa lihat dalam foto yang lain, sampah dalam waktu 2 jam sudah menumpuk seperti ini. Masyarakat mencoba untuk membuat perangkap sampah, tapi dalam waktu 2 jam sampah sudah menumpuk dan akhirnya perangkap sampah ini jebol. Ya, ini adalah bentuk-bentuk kekeringan di kota yang kita lihat. Saudara sekalian, kita akan mengamati kekeringan di suatu tempat di kota, itu akan bisa berdampak pada pangan, kebutuhan pangan kita. Karena kekeringan itu dan ditambah dengan pencemaran air sungai dapat menurunkan produktivitas dari perikanan yang ada. Kalau kita tidak jaga, kekeringan itu menjadi satu yang berubah menjadi tidak kering, maka kita akan mendapatkan orang-orang miskin yang pekerjaannya menjual ikan itu tidak bisa menjual lagi karena tidak ada ikan yang ditangkap dari sungai di sebelahnya. Mereka harus berganti pekerjaan, mungkin menjadi ibu pembantu rumah tangga atau tukang cuci yang dulunya dia bisa menjual ikan yang dicari oleh suaminya. Itu akan terjadi dan sudah terjadi. Ya, ini adalah ikan-ikan yang dijual oleh mereka, dan kalau kita tidak perhatikan masalah kekeringan dan masalah pencemarannya yang berikutnya, maka kita akan tidak lagi bisa melihat ikan-ikan itu ada di depan kita. Saudara sekalian, sebenarnya konsep rainwater harvesting itu kalau kita lihat, ini ada satu grafik. Grafik ini menyajikan satu gambaran yang jelas tentang kondisi hujan kita. Dari bulan Januari, Februari, Maret, April, sampai Desember, kita melihat fluktuasi hujan yang sangat nyata dari stasiun-stasiun pencatat hujan. Contohnya ini di daerah Yogyakarta, Gunung Kidul. Dari 4 atau 5 stasiun kita melihat ada fluktuasi hujan yang beragam. Tapi kita melihat bahwa pada bulan Januari, Februari, dan juga November, Desember, jumlah hujan itu tinggi, intensitas hujan itu tinggi. Sedang akan berkurang pada bulan Juni, Juli, Agustus, September. Artinya adalah pada musim hujan kita punya banyak sekali volume air yang melimpah sehingga kadang-kadang kebanjiran. Tapi menjelang musim kemarau dan musim kemarau, kita tidak punya air sama sekali. Ada kesempatan bagus bagi kita adalah bagaimana air hujan pada musim hujan ini dipakai untuk musim kemarau. Dikelola air hujan pada musim hujan ini untuk disumbangkan pada musim kemarau, sehingga ketersediaan air kita akan relatif stabil baik musim hujan maupun musim kemarau. Musim hujan tidak ada banjir atau kurang atau sedikit banjir, musim kemarau sedikit kekeringan. Itu adalah satu filosofi mendasar pentingnya untuk mengelola atau memanen air hujan tersebut. Saudara sekalian, kita melihat pencatatan hujan tahun 94 sampai tahun 2002 di satu daerah di Yogyakarta, stasiun Sidoarjo di Tepus. Saudara akan melihat ini adalah intensitas hujan atau tinggi hujan. Ini sudah melihat bulan. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga akan kita bisa melihat ada bulan-bulan basah, bulan kemarau, bulan basah lagi, kemarau panjang lagi, basah sedikit, kemarau panjang. Dia akan berfluktuasi hujan itu, sehingga kita akan bisa manfaatkan untuk mengisi celah-celah di mana ada bulan-bulan yang tidak ada hujan. Nah, kita akan melihat potensi rainfall, potensi hujan yang seperti ini. Gambarnya ada anak kecil yang sedang bermain hujan-hujanan. Hujan kita itu sangat deras kadang-kadang dan sering derasnya. Ya, anak-anak bermain hujan-hujanan tidak ada masalah sebetulnya. Tapi dia setelah main hujan-hujan dia harus segera mandi. Bahkan kadang-kadang kita mencoba untuk meminum air hujan langsung juga tidak ada masalah. Terutama pada daerah-daerah yang polusi udaranya tidak terlalu
ketat, tidak terlalu tinggi seperti di perkotaan yang sangat syarat dengan polusi udara. Namun di daerah-daerah luar perkotaan, di daerah pedesaan, sesungguhnya kita bisa meminum air hujan dengan baik. Ya. Potensi air hujan kita katakan kita punya 2000 sampai 40 mm per tahun. Artinya apa? Kita punya air yang diberikan oleh Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, itu setinggi 2 meter diberikan per tahun, sampai 4 meter per tahun. Itu potensi yang luar biasa untuk seluruh kawasan itu. Alhamdulillah diberikannya tidak sekali, tapi sedikit demi sedikit pada musim hujan 6 bulan atau 3 bulan itu. Kalau sekali diberikan 2 meter sampai 4 meter, tentu saja akan terjadi banjir yang sangat besar sekali. Saudara sekalian, untuk melihat betapa pentingnya sumber air hujan atau air hujan itu, maka akan kita sampaikan film, maaf ini kesalahan, film tentang air hujan yang akan kita lihat bersama-sama. Saudara sekalian, sebetulnya teknik memanen air hujan itu bukan teknik modern yang datang dari Eropa. Teknik memanen air hujan itu sudah ada, yang sudah dipraktekkan oleh para nenek moyang kita, pendahulu-pendahulu kita, dalam rangka menyelesaikan permasalahan air minum. Dan dipakai sampai sekarang. Ini adalah salah satu contoh di daerah Aceh. Masyarakat memanen air hujan untuk air minum dan untuk memasak. Namun ibu ini masih menimba air dari sumur ini untuk mandi. Jadi masyarakat di sini mandi dengan air sumur yang payau karena dekat pantai. Kemudian memasak dan minum dengan air hujan. Tapi perlu dicatat, jika di daerah itu kandungan kalsium dari tanah sekitarnya itu kurang, maka sebaiknya harus ada pemeriksaan terlebih dahulu. Asupan kalsium yang diperlukan oleh tulang, gigi, dan lain sebagainya, sehingga kalau kita meminum air hujan ke depan tidak menyebabkan kroposnya gigi. Untuk daerah-daerah yang kandungan kalsiumnya tinggi, maka kebutuhan kalsium bisa diperoleh dari sayuran, dari makanan yang ada. Namun pada daerah yang kandungan kalsiumnya rendah, harus diperhatikan bagaimana asupan kalsium yang perlu ditambahkan sehingga masyarakat yang memakai air hujan untuk air minum tidak mengalami kropos dan masalah dengan tulang dan gigi. Namun kalau memang tidak terpaksa sama sekali, lebih baik saudara minum dengan air sumur atau air yang kandungan mineralnya cukup. Sedangkan air hujan digunakan untuk mandi atau untuk kebutuhan lainnya selain minum.
Ini adalah contoh-contoh yang terkait dengan banjir, dengan air hujan, banjir Jakarta, kondisi di Cilumbuan Hulu saat banjir dan pasca banjir, semua disebabkan oleh air hujan itu. Memanen air hujan juga penting karena kita mempunyai kondisi yang sangat memprihatinkan di mana land use, ya, tata ruang, tata penggunaan lahan kita itu semakin lama semakin berubah ke arah berkurangnya lahan-lahan hijau, hutan, dan tanaman. Seperti tahun 94 di daerah istimewa Yogyakarta seperti ini, di mana tutupan hijaunya masih banyak. Tahun 2000 dalam waktu 6 tahun sudah kelihatan penjarangan daerah-daerah ini. Tentu saja ini menyebabkan runoff, koefisien runoff tinggi, dan airnya akan masuk ke sungai dan ke laut yang meresap ke dalam tanah sedikit, sehingga sangat diperlukan konsep memanen air hujan itu. Mungkin tahun 2015 atau 2025 akan terjadi hal seperti ini kalau proses perubahan ini tidak dihentikan. Ya, pada saat ini hujan akan menjadi momok yang luar biasa bagi kita semuanya kalau kita tidak punya teknologi untuk memanen air hujan dan juga untuk melakukan penghijauan yang sangat besar-besaran, dan kita akan bisa selamat untuk menghadapi perubahan iklim ke depan dan kerusakan lingkungan. Ya, ini menggambarkan suatu daerah perkembangan di mana seluruh daerah-daerah resapan yang bisa meresapkan akan berubah menjadi perumahan-perumahan seperti ini. Sehingga kita akan menyadari bahwa luas lahan yang bisa meresapkan air akan berkurang sangat drastis. Ya, bisa digambarkan bahwa pertambahan penduduk meningkat tajam, tapi daerah-daerah resapan akan menurun dengan drastis seperti ini. Ya. Juga foto-foto pertanian daerah-daerah suburbannya akan segera menghilang, berubah menjadi daerah-daerah pemukiman. Pada saat itu resapan air hujan akan berkurang drastis dan air akan mengalir ke sungai dan ke laut begitu saja. Sementara pada musim kemarau kita butuh air dan kita berkelahi karena air. Itulah latar belakang bagaimana pentingnya memanen air hujan. Dari kacamata lingkungan, dari kacamata banjir, kekeringan, dan persediaan sumber daya air.